Dan yang bikin orang tua perlu waspada juga, menurut Kementerian Kesehatan itu kalau nggak salah penelitiannya dilakukan tahun 2017, berarti sebelum pandemi nih. Anak-anak di Indonesia itu kalau nggak salah 94 atau 97%, saya lupa, 94 kalau nggak salah, 94% anak-anak di Indonesia sudah terpapar dengan konten pornografi. Serem dong kalau 94%. Berarti 6% aja Hampir, enggak. ya. Apakah mereka dengan keinginan nyata ataukah mereka memang kepengen lihat? Enggak. Itu yang tadi. Di antara mereka lagi pengen ini ada Frozen kawin dengan siapa? Iya kan ada kontennya. Ini apa lucu? Iya. Mereka nggak sengaja sebenarnya gitu kan. Atau ketika mereka misalnya berkunjung lah mereka ke situs yang belanja gitu ya, belanja online. Di antara baju muslimah ada pakaian dalam. Pakaian dalamnya spesifik lagi lingerie. Nah gitu, dia kan penasaran. Apa nih bajunya kok kayak gini amat ya, benang-benang aja. Dia bilang, loh itu kan dengan perempuan-perempuannya langsung ini memamerkan cara memakai bajunya. Kan penasaran yang kayak gitu-gitu. Nah itu anak-anak kita bisa jadi terpapar gitu kan ya. Jadi yang paling khawatir bagi orang tua saat ini pornografi, salah satu lain dengan games online barangkali yang ini ya, yang sampai ketagihan gitu ya. Kalau sekarang memang oke lah ada e-sport ya, olahraga yang ya sudah membahagiakan anak-anak zaman sekarang kayaknya. Bagi orang tua masih nggak bisa nerima itu dibuat pertandingan. Tapi anak sekarang itu mah uangnya miliaran luar. Iya loh. Ya Pak, Jason Limit, saya nggak tahu tuh nama-namanya karena saya bukan pemain Mobile Legends. Anak saya memperkenalkan nama-nama itu penghasilnya sekian-sekian. Kan anak sekarang jadinya enak amat ya, cuma main games dapat duit. Apalagi gamenya menantang gitu. Anak laki-laki itu biasanya suka yang menantang-nantang gitu gamesnya. Kenapa game itu jadi menarik bagi anak laki-laki? Game itu ngasih penghargaan. Ya, reward gitu ya. Baik dapat diaman-diamannya, maupun kamu menang, maupun dia bisa punya kesempatan nolongin orang, ya kan, nolongin teman tim ya. Kalau nolongin orang akhirnya apa yang dirasakan? Aku nih perkasa loh. Aku nih hebat. Aku nih bermanfaat loh bagi lingkungan game. Iya, lingkungan game. Di rumah aku nggak diakui, dimarahi mama terus, ya direndahkan, dibanding-bandingkan, dikatakan kakak atau adik lebih pintar. Ya, di games aku dapat semuanya. Aku dapat penghargaan, penghormatan, bahkan rasa cinta. Minta diamond segala macam. Orang kan kayaknya menukar membeli itunya, mau ya beli-beli atau ininya. Kalau punya akunnya itu bisa dijual katanya. Saya juga nggak ngerti, katanya gitulah cerita-ceritanya gitu. Jadi kalau gitu ada dong cara mengatasinya kalau seandainya anak kita supaya jangan teradiksi games online yang sampai parah banget. Rasa di games itu harus dipindahkan di dunia nyata. Itu PR orang tua gitu ya. Dia kan dapat tuh dari games tuh, dihargai, dicintai, iya kan, merasa bermanfaat. Itu harus ada di kehidupan nyata. Ke orang tua selamanya nggak ngasih itu, dia lari ke situ. Ya, biar kata orang tuanya puasa internetnya atau teknologi ininya bolehnya cuma pakai sekian ini. Dia haus. Ibaratnya orang kalau kurang cinta, kalau haus gitu ya, pasti pengen minum kan ya. Biar dikasih makan-makanan kue-kue, dia kepengennya minum, pasti carinya minum. Kebutuhan dihargai, dicintai itu kebutuhan utama manusia setelah makan minum. Kalau dia nggak dikasih itu, dia nyari. Jadi memang ada anak tertentu yang memang suka game, lebih ketagihan games dibandingkan yang lain. Anak dengan pola asuh tertentu, misalnya tadi pola asuh yang membuat anak itu banyak sampah emosi, misalnya yang bikin dia banyak sering kesal, kecewa, sedih, marah, otomatis dia akan lebih teradiksi dengan games online ataupun media sosial. Anak yang misalnya orang tuanya jarang memberikan penghargaan, cinta dan kasih sayang yang dirasakan loh. Orang tua kan masih ngakunya ini ya, cinta sayang. Tapi anaknya nggak merasakan. Kalau nggak merasakan, anaknya akan lari cari penghargaan lain. Sampai penghargaan barangkali dengan orang-orang yang predator, mafia yang kayak gitu kan ya, yang banyak ditipu-tipu lewat Facebook misalnya. Anak yang misalnya ada sih memang pada orang-orang tertentu secara genetik mereka memang kurang hormon-hormon tertentu gitu kan ya. Hormon misalnya terkait dengan hormon adrenalin kurang, maka mereka perlu gini ya, bukan kurang ini, mereka
perlu menambah hormon adrenalinnya, tantangannya gitu kan ya. Jadi untuk itu mereka perlu mencari tempat, wadah agar mereka bisa mendapatkan rasa tantangan itu. Ya itu. Jadi nggak semua anak seperti itu gitu kan ya. Ada anak yang biar kalau misalnya kayak Mbak Ratna main sebentar aja udah ngebolang, main di luar, main lumpur ya kan. Iya, dengan sokan itu air sokan gitu ya. Saya tuh punya teman ngeluh, Bu anak saya tuh kok nggak diam di rumah ya, kayak anak yang lain tuh suka main game di rumah. Anak saya tuh nggak betah Bu, ngebolang, ngebolang, pulang-pulang hitam sudah, bau ini katanya. Bau awi. Dia bilang bagus sebenarnya, kata saya bilang itu anak langka di zaman sekarang. Kalau yang sekarang ini kan pengennya dia ngelihat artis Korea putih-putih, oplas. Saya nggak mau keluar rumah hitam, saya di rumah aja pengen putih-putih, main gadget aja gitu kan ya. Nah itu yang terjadi gitu kan. Langka berat cakap ada yang putihnya ya. Liar beratang. Bagus kali gitu. Bolang. Tapi kalau bicara tentang kitanya memang hidup di daerah tropis ya Indonesia. Iya. Daerah tropis itu kulitnya seperti kita ini yang ngebolang itulah yang lebih bertahan dari kanker kulit. Kalau yang daerah-daerah yang dilaporkan yang kurang dari matahari, mereka itu lebih banyak kena sakit kanker kulit. Kita karena zat melanin yang mewarnai kita, tambah lagi paparan itu juga menghindari kita dari kanker kulit juga katanya. Masya Allah, Allah sudah siapkan support sistemnya di negara tropis kita gitu. Masya Allah gitu. Jadi sebenarnya anak usia dini tuh boleh gitu ya diberikan gadget, tapi dengan pengawasan orang tua gitu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Paling standarnya biasa 1 jam sehari yang usia dini ya, 1 jam. Nanti di atas 6 tahun oke lah bisa 2 jam sehari, 2 jam sehari ya. Tapi asal kontennya positif. Nah cuma sekarang ini tadi PR semuanya ditugaskan lewat gadget gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya kalau gitu penggunaannya bisa lebih dong, bisa jadi lebih gitu ya. Kakaknya yang SD kelas 3 barangkali bisa lebih dari 2 jam karena mereka harus dengar dulu gurunya nerangkan lewat ini lewat Zoom atau Google Classroom gitu kan ya. Nah nanti mereka kerjakan ini, ya itu masih positif berarti bisa lebih gitu penggunaannya gitu kan ya. Jadi kita memang ada hal-hal yang perlu didamaikan memang terkait dengan penggunaan gadget di masa pandemi ini gitu kan ya. Karena ketika Anda kaku tadi, akhirnya apa terjadi? Anak banyak mendapatkan sampah emosi. Ya kalau anak kita tipenya mudah mengeluarkan sampah. Rumah biar secakep apapun ya, kalau banyak sampahnya gimana? Kecoa itu udah bukan lagi datang, ular gitu yang datang. Ya kan ya? Manusia kalau banyak sampahnya gimana? Sampah di emosinya. Waduh, itu sudah itu bisa membunuh manusia. Banting orang. Jadi ada banyak Racunnya. Ibu-ibu kalau banyak sampah emosinya, wah, kasihan tuh. Anak sama pasangan hidupnya yang akan jadi korban. Ya, korban omelan minimal. Oke lah ibunya mungkin enggak nonjok, enggak hantam gitu kan ya. Tapi anaknya diomelin terus. Nah, ya. Suami enggak betah di rumah. Buka pintu sudah disambut dengan omelan, pusing gitu suami ya. Itu artinya kalau Anda terlalu banyak mengomel, artinya Anda banyak sampah emosi. Ya, bagi ibu-ibu ya, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya akhirnya anak kita tertekan, banyak menyimpan sampah emosi, mereka justru ya, kalau bagian pribadinya introvert gitu ya, mereka larinya ke gadget. Lebih tinggi ya, mereka mendapatkan kepuasan, bisa mengeluarkan gitu ya. Bagi kebedaannya extrovert ya, ini mereka bisa mengeluarkan kata-kata kasar barangkali ya, ketika mereka menggunakan gadget terlalu banyak, mungkin ada game-game yang kekerasan, banyak keluar sampah juga, mereka juga bisa menyerap dan mengeluarkan. Artinya gitu ya, akhirnya otak reptil kita itu lebih aktif dibandingkan jenis otak yang seharusnya neokortex yang kita harapkan lebih aktif dalam pengambilan keputusan ya. Otak reptil itu fungsinya bagus untuk insting manusia. Kita kalau nggak ada otak reptil berfungsi dengan baik, ini di depan ada ular, ular dipatok kita ular. Kalau misalnya kita kecuali kita pawang ular ya, gitu ya. Ini yang membuat kita mengambil sikap. Kita kebakaran, ini bisa menyelamatkan barang-barang di ruangan ini. Yang beratnya, yang berat ini nih bisa nih. Beratnya bisa ngangkat sendiri, jangan-jangan kalau kebakaran. Kok bisa kuat ya? Pikir, otak reptilnya kerjasama gitu kan ya. Nah,
Tapi kita otak reptil tidak kita gunakan untuk mengambil keputusan, apalagi bertindak gitu kan ya, bertindak yang hal-hal. Kalau enggak, otak reptil itu sifatnya nyerang, atau kalau enggak nyerang bawaannya diam, kalem, menangis, menyakiti diri. Itu otak reptil kalau seandainya aktif. Nah itu yang kita takutkan kalau seandainya anak-anak kita ya mendapatkan pola asuh tertentu, bisa merasa tertekan sekali gara-gara orang tuanya pakai gadgetnya gini-gini, tapi enggak di anak-anak itu tidak diberikan penanaman gitu. Boleh pakai gadget buat apa gitu ya. Mereka boleh cuma 1 jam, tapi nggak dikasih tahu kenapa sih cuma 1 jam, teman saya boleh. Kan dia bisa protes ya. Itu boleh, saya kok nggak boleh gitu. Beda gitu ya. Nah itu pemahaman itu yang perlu dijelaskan gitu. Nah ketika memberikan pemahaman inilah bisa jadi potensi kekerasan bisa masuk ke sana, atau potensi cinta dan kasih sayang bisa masuk ke sana. Tergantung cara orang tua memberikan pemahaman itu kepada anak. Kalau misalnya orang tuanya ngasih pemahaman ini pakai marah-marah, inilah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, misalnya gitu ya. Ngasih pemahamannya kan maksudnya kan ya. Tahu lah, Pak, kalau seandainya banyak main gadget, ini rusak segala macam, ngasih pemahaman kan. Ya, itu tuh tata sebelah tuh. Lihat tuh, kurang ngomong aja kurang bisa, umurnya baru segini, sudah 3 tahun ngomong aja nggak bisa gitu ya. Itu akibat banyak main gadget tuh. Ngasih pemahaman kan. Tapi cara ngasih pemahamannya bikin otak reptilnya siaga. Ini yang bikin anak, kalau tipenya reaktif dia akan melawan, tipenya pasif dia akan menangis, sedih, merasa tidak berharga, tidak dipercaya dan seterusnya gitu. Ya, ngasih pemahaman dengan yang baik, ini jalan masuk orang tua menanamkan cinta. Karena walau bagaimanapun tidak ada yang salah satu hal yang paling cepat gitu ya meruntuhkan ya, membuat orang itu merasa dicinta itu adalah berkomunikasi, ya kan? Nah, tapi jalan berkomunikasi ini juga yang membuat kita bisa merasa tidak dicintai dan dicintai. Kira-kira kalau komunikasi yang merasa tidak dicintai itu gimana tuh Mbak Ratna? Pernah merasakan komunikasi yang tidak merasa dicintai? Tidak direspon, atau perkataannya kasar gitu. Ya gitu aja sih, atau itu yang dirasakan anak. Bahkan ada yang mengatakan ada 12 jenis, ada 15 jenis pola komunikasi. Bahkan ada yang 60 mengatakan tipe-tipe komunikasi yang membuat orang tidak merasa dicintai. Gimana sih komunikasinya? Membentak, ya, membanding-bandingkan. Itu lihat tuh, Baratna kalau dibilangi, lihat tuh istri sebelah setiap hari kalau di dalam rumah nggak pakai dasteran, lipstiknya bagus banget gitu, wangi. Walaupun tetangga sebelah tuh bener kayak gitu, kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati dong. Merasa dicintai nggak ketika suami bilang kayak gitu? Maksud suami memotivasi loh. Maksudnya memotivasi supaya ke istri sebelah. Harusnya kan kalau merasa termotivasi nggak? Enggak, harusnya kan kalau mau motivasi beliin lipstiknya, ya. Bukan membandingkan ya. Iya. Nah ini ya, kalau membandingkan tidak merasa dicintai. Ya jadi kalau pola komunikasi orang tua membandingkan, menghardik, menghakimi, menceramahi termasuk loh. Karena ceramah itu positif ya. Iya. Tapi kalau over ceramahnya orang tua, anak gini, pengennya dia gitu, tapi karena dia nggak enak depan orang tua, nanti dia bilang anak durhaka, dia nggak mau gini. Padahal dia terkepengen gitu. Iya kan? Ya. Ini juga yang bikin anak kadang-kadang juga malas saya ngobrol dengan orang tua, paling juga diceramahin. Malas curhat dengan orang tua, paling disalah-salahin. Akhirnya ke siapa? Ke orang-orang yang bisa mendengarkan mereka. Oke, kalau yang bisa mendengarkan mereka itu adalah orang-orang yang memang baik. Bagaimana kalau seandainya mereka predator? Ini yang kita takutkan. Iya. Sama kayak teman-teman kita misalnya anak-anak yang Yayasan Al-Ajib ya barangkali ya, berteman-teman dengan anak-anak yang anak-anak jalanan barangkali ya. Bagaimana kita menyadarkan para orang tua bisa jadi tempat curhat bagi anak-anak supaya mereka tidak mencari tempat curhat yang lain. Kalau tempat curhatnya di sini positif gitu ya. Kalau tempat curhatnya bukan di sini gimana gitu. Ini yang bahayanya di sana gitu. Ya, dan kalau kita bicara masalah komunikasi, permasalahan terbesar di dalam keluarga Indonesia ya komunikasi. Kalau misalnya ya pernikahan, 70% masalah pernikahan itu komunikasi. Masalah orang tua dengan anak juga banyak komunikasi. Miscommunication. Ya, termasuk hatta kita dengan balita sekalipun. Ya, kadang-kadang yang bikin balita itu tantrum gimana? Dia nggak dimengerti oleh orang tuanya. Ya kan? Anak itu kan saya maunya ini misalnya, nggak maunya dikasih yang ini. Iya. Orang tua nggak ngerti-ngerti.
anak usia 2-3 tahun nggak ngerti cara ngomongnya. Iya, dia nggak. Bahwa saya kepengennya gambar saya itu nggak dikasih warna ini. Yang mana sih? Ini merah, bukan. Yang mana maksudnya? Dia tidak bisa menyebut warnanya, misal anggaplah jingga, warna ungu. Kan dia susah barangkali ya. Yang dia tahu mungkin merah putih kali ya. Yang itu warnanya itu yang mana? Yang itu, yang kayak di langit, yang itu yang mana? Nanti dikasih salah. Oh, akhirnya ngamuk. Orang tuanya marah-marah. Itu masalahnya apa? Komunikasi. Kan? Ya, Orang tua nggak ngerti apa yang anak inginkan. Akhirnya apa yang dilakukan? Tidak ada cara lain membuat orang tua saya paham apa keinginan saya ngamuk. Saya pergi ke mall, kata anak balita gitu kan ya. Ini kesempatan juga nih. Kalau seandainya saya pengen beli mainan, beli cemilan yang saya suka, orang tua nggak ngasih, di mall itu ada kesempatan dia bisa guling-guling kan. Iya. Nah jadi orang tua juga kalau di mall barangkali terdesak gitu, posisinya terdesak. Kalau saya nggak ngasih, nanti saya dicap sebagai orang tua yang tidak sayang anak. Apalagi kalau misalnya anaknya nangis guling-guling, terus saya nanya, kenapa bu anaknya bu? Itu mau beli permen ini. Ya Allah bu, masa permen aja masalah. Padahal dia nggak tahu anak kita giginya bolongnya banyak. Orang kan nggak tahu, kayak Allah ibu dia pelit amat ya. Panas sudah ibunya. Dia bilang ibu pelit. Kayak apa gitu ya. Atau dua, kalau ibunya nggak memberikan, maksudnya memberikan udahlah daripada pusing kasih apa ini. Atau yang kedua jurus mematikan, cubit. Ya jurus-jurus seperti itu yang buat anak diam, bisa diam. Jurus mematikan, ya. Itu yang terjadi kan yang banyak. Ini masalah komunikasi aja sebenarnya. Karena anak itu bisa ditarik pergi ke toilet, jauhkan dari stresor, jadikan dari stimulus dari orang banyak gitu. Ya, jadi orang banyak, jauhkan dari pandangan yang membuat dia suka itu apa mainan, cemu-cemu yang disukainya. Kan kita ke toilet, barangkali dekat toilet baru kita kita peluk aja sebenarnya. Kenapa nangis, kenapa kesel? Saya tadi mau itu mainan HP-HPan, kayak temannya kan bunyi-bunyi misalnya gitu, kepengen beli kayak gitu, karena nggak boleh dikasih HP, dia beli main HP-HPan gitu di mall misalnya gitu. Tapi nggak boleh sama orang tuanya. Kenapa? Karena dari rumah kita udah kontrak, kita ke mall bukan beli main HP-HPan. Kita ke mall mau beli apa, misalnya sayur kah, baju kah, tidak ada pembeli itu. Tapi namanya anak silap mata. Jangan anak-anak, orang dewasa juga gitu. Ya Allah, menjelang lebaran diskon 75%, itu kan saya inginkan. Suami sudah. Nah, yang itu bah itu gitu kan. Ya Allah itu kan, ya Allah itu tuh harga segini loh, sekarang diskon 75%. Ingat, tujuan kita kesini bukan beli itu. Luruskan niat, kata abahnya. Ketika kita tidak dibelikan, apa rasanya Mbak Ratna? Ya sedih, kesel gitu kan? ya. Kecewa kan? Itu yang dirasakan anak. Cuma kalau kita orang dewasa, otak PFC kita udah matang, kita bisa mikir, iyalah kalau saya ngambil yang kayak gitu, nanti ini uangnya sebenarnya buatnya sudah alokasinya ini kan. Otak PFC kita udah matang, udah bisa berpikir. Anak belum matang masalahnya, dia cuma otak emosi aja mainnya, ya udah ngamuk ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa diselesaikan di dalam kehidupan kita hanya dengan cara berkomunikasi aja, termasuk dengan penggunaan gadget. Ya. Berarti orang tua untuk anak usia dini itu yang pertama diawasi ya benar. Nah, ya. Sepakat. Enggak hanya usia dini, sepanjang anak remaja juga gitu loh. Diawasi. Iya, anak remaja yang parah. Yang banyak akalnya. Iya, banyak akalnya, sekali cek historinya, seram. Ya. Jadi harus diawasi gitu ya. Yang pertama kontennya untuk anak-anak mungkin bisa juga diseleksi gitu ya. Apa yang konten yang perlu diterapkan gitu untuk anak. Kalau saya biasanya selain gadget itu pun juga laptop. Jadi laptop saya itu memang sudah ada video-video anak-anak gitu. Ya, yang itu lebih baik memang. Jadi dia buka karena sendiri. potensi iklan kadang-kadang. Ya iklan itu yang biasanya yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Nah jadi biasanya dia buka laptop, sekali diajari untuk dia bisa menyalakan sendiri, ternyata sekarang sudah bisa kursor. Pokoknya cepat anak sekarang. Banget. Kalah neneknya. Ininya panca inderanya itu sudah luar biasa. Dan sekarang saya lihat dia udah bisa buka CorelDRAW, Photoshop. Tiba-tiba foto abinya dieditnya sampai profilnya diubahnya. Iya. Ternyata dia rupanya dia udah nggak tertarik lagi dengan video itu, lebih tertarik dengan aplikasi-aplikasi yang di dalam itu gitu. Iya.
Kalau hal yang masih positif aja nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Tapi ada juga aplikasi yang tidak baik. Nah inilah bagaimana digital parenting tadi, orang tua ngerti gitu ya cara membuat anak-anak kita tuh memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak baik gitu kan ya. Kalau aplikasinya masih baik nggak apa-apa gitu kan ya. Sekarang banyak ya memang saya lihat juga menggambar ada ya pakai aplikasi gitu ya. Nanti bikin animasi pakai gitu ya. Mungkin bagi anak-anak sekarang wah gambarnya bisa sedemikian indahnya dibanding megang gambar langsung ya. Iya. Memang ya plus minus lah gitu ya. Kalau gambar langsung mereka lebih mengaktifkan ya Gitu. motorik halus mereka. Kalau di situ kan mereka cuman ya masak gitu, masukkan ini ke sini ya beda dengan motong-motong kangkung gitu kan. Iya betul. Sensasinya. Mewarnanya pun gue diklik sudah. Nah, Jadi mana gitu ada ya, yang masak, enggak. Kalau kayak mewarna gitu. biasa kan harus pakai Tangan gitu. mereka proses sekali warna tidak menarik atau perlu dihapus gitu ya, tidak seindah seperti yang ditampilkan kayak di gadget memang gitu. Biasanya kalau saya lihat anak-anak itu kalau usia yang balita itu sudah sampai 6 tahun itu lebih suka YouTube. YouTube ataupun games online memang sangat menarik. Apa ya? Hidup. Iya. Ya. Jadi bergerak-gerak gitu kan. Itulah misalnya menjawab kenapa sih orang bisa tahapan ketagihan, misalnya contoh ketagihan dengan konten pornografi itu bertingkat-tingkat sampai mereka pengen merasakan. Mungkin awalnya mereka cuma terpapar dengan bacaan tadi iklan Ya, iklan ya. pakaian. Kan cuma melihat tuh, oh berapa dimensi cuma dilibatkan. Oh kalau gitu saya cari yang lebih penasaran. Mungkin ada bacaan pornografi kan ada ya yang tinggal cari aja cerita orang dewasa itu sudah cerpen-cerpen orang dewasa. Dia sudah bisa membayangkan, oh kayak gitu jadi. Kalau gitu saya kepengen melihat dong. Melihatnya ya di YouTube gitu. Sekali dia melihat bergerak, setelah itu otaknya pasti terus ya. Otak kita ini misalnya contoh dopamin. Dopamin itu adalah otak yang hormon cintanya keluar gitu ya. Ketika kita merasa mampu menaklukkan suatu tantangan. Tapi besok ketika kita mampu menaklukkan tantangan yang sama, hormon dopaminnya nggak keluar kayak gitu lagi, banyaknya. Lebih lagi. Dia kepengen Yang perlu lebih. tantangan lebih. Itulah yang membuat otak kita, nggak menarik nih. Dia kan sensasi kalau hormon dopamin keluar tuh kan, kayaknya semangat. Ya hormon cinta itu kalau keluar tenang, bahagia, damai, segala macam semangat gitu kan ya. Nggak enak. Saya pengen Kayak- lebih lagi bergerak. Kayak Gitu. narkoba juga. Iya. Ya. Sudah bergerak berkali-kali dan nonton itu, saya kayaknya perlu menyentuh manusia nih. Itulah dia bisa merealisasikan akhirnya. Baik menjadi pelaku maupun ya bisa jadi korban gitu ya, anak-anak gitu. Jadi bahkan anak laki-laki ada yang mengatakan lebih dari 33 kali sampai 35 kali, saya lupa ingat nanti seperti itu, ketika mereka bermasturbasi mereka bisa melakukan perbuatan tersebut gitu ya baik dengan pacarnya atau dengan ya siapa gitu ya. Nanti ujung-ujungnya dia bosan dengan perempuan misalnya, dengan laki-laki Nah, lagi. itu lagi. Dengan binatang lagi. Makanya banyak yang aneh-aneh ajaib-ajaib ya. Iya, karena dia sudah merasa bosan. Gitu. Bosan ya. Nah itu Pengen melakukan sesuatu hal yang baru. nah uniknya selesai. 10 menit lagi. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, kesimpulannya Bunda Iya. buat orang tua yang ada di rumah, yang anaknya yang mungkin tidak bisa terlepas dari gadget gitu. Oke, para orang tua ya gadget tidak perlu ditakuti ya, seperti kita memandang tadi pisau, ya, pisau itu bermanfaat bagi hidup kita. Ya, Ya. asal penggunaannya benar. Kita kalau nggak ada pisau nggak bisa masak ya, para bunda gitu kan ya. Tapi gitu ya, inilah untuk bisa menggunakan pisau, ibarat kita mengajarkan anak menggunakan pisau, anak harus dilatih yang mana sisi tajam, mana sisi Ya, tumpul. pisau besar kecil segala macam tentu ada penggunaannya berbeda. Begitu juga dengan gadget ya. Anak perlu diajarkan sisi positif dari gadget. Maka ketika anak memahami ya penggunaan gadget secara positif, insya Allah dia akan bisa memanfaatkannya. Kedua, ajarkan anak teknik melindungi diri ketika mereka terpapar dengan konten-konten yang buruk. Misalnya dengan menundukkan mata atau mereka segera mengalihkan. Oh sekali buka Frozen kawin dengan siapa? Oh salah, cepat-cepat mereka ngerti. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Boleh tutup segera gitu kan ya. Itu harus diajarkan bahwa memang di sini memang banyak diselipkan yang aneh-aneh. Anak kita harus dikasih tahu, nak di sini banyak penjahatnya loh. Jadi ibaratnya kita kalau berjalan banyak penjahat, kita mesti waspada ya. Sama kayak keluar rumah, kalau nggak hati-hati bisa ketabrak, Diculik gitu ya. dan sebagainya. Anak perlu dipahamkan ya, kalau seandainya ada orang mendekat ingin menyentuh, Iya. ada sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah ini ada pandangan boleh dan pandangan tidak boleh di gadget. Kemudian ini yang paling penting ya.
menurut penelitian anak-anak yang merasakan cinta dan kasih sayang orang tua, merasakan ya, artinya pola asuh yang membuat mereka merasa dicintai, disayangi, diperhatikan, dihargai, diakui keberadaannya, maka ini adalah anak-anak yang dilaporkan tidak teradiksi dengan penggunaan gadget. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal negatif di gadget. Bahkan mereka bisa berkata seperti ini, kayak subuh tadi anak saya kelas 1 SMA, dia bilang, Mi, Ulu nih HP Ulu nih sudah, dia HP-nya ini juga HP bekasan, sisa-sisa suami saya nggak bisa ini, setelah dia kasih, ini sudah mulai panas nih, kayaknya sudah mulai rusak nih sebentar lagi. Terus dia bilang, terus kenapa? Ulu, saya membayangkan ini, kali minta dibelikan HP. Iya. Ternyata perkataan selanjutnya mengejutkan saya. Nanti kalau rusak nggak usah dibelikan HP lagi. Oh iya gitu, beneran? Iya, nggak usah dibelikan. Jadi kamu gimana nanti? Justru saya khawatir nanti kan sekarang di zaman pandemi segala macam, nanti bisa aja tuh pinjam segala macam. Dia bilang kalau rusak nggak usah dibelikan, nanti aja kuliah. Kenapa? Saya merasakan katanya. Dulu saya itu anak saya itu baru kelas di atas ini ya, dia baru menggunakan HP itu di kelas 3 SMP mau tamat kan, ya baru gitu. Saya merasakan ada banyak hal-hal sisi positif saya yang hilang. Dia bilang, saya itu orangnya hobi baca, sehari saya baca buku yang tebal itu sehari 2 hari habis. Saya nggak, sejak setahun ini saya nggak punya lagi kebiasaan membaca katanya. Terus katanya saya itu seperti ketika buka ini kayaknya itu nggak bisa lepas, pengen lihat itu gitu. Memang kan kita dengar musik buka TikTok, kayaknya nggak bisa berhenti. Bangun tidur saya langsung gini, ini mau tidur, iya benar. Jadi saya seperti nggak bisa lepas katanya. Ada banyak hal-hal pada diri saya yang saya akui katanya banyak hilang katanya. Oh masya Allah, itu artinya dia sudah mikir ya, walaupun kelas 1 SMA tuh kalau kita pikir otak PEC belum begitu matang itu 20 sampai 25 tahun lah antara itu. Tapi dia udah bisa mikir banyak hal negatif. Kenapa? Saya memang biasanya menggalakkan anak saya itu hal-hal yang membuat mereka bisa berbicara dengan orang tua. Walaupun kadang-kadang yang mereka katakan itu sakit buat saya. Anak saya contohnya kelas 1 SMA itu dengan mudah mengkritik saya, Umi jadul, kalau Umi kayak gitu Umi bisa punah. Sakit hati kayak gitu jadi orang punah. Iya, Umi nggak ngerti teknologi segala macam, Umi bisa punah. Harus sekarang tuh bingung nguasa ini itu. Saya bingung, ya Allah, iya juga loh. Nah Umi kalau cara bawanya kayak gitu nggak laku sebentar lagi, nggak dipakai. Apa iya? Sakit hati kan jadi orang tua? Ya, tapi dia bisa mengekspresikan itu kan ya. Nah itulah hal-hal yang orang tua ya penting banget ya, pola asuh yang membuat anak kita tidak banyak menyimpan sampah emosi. Mereka bisa keluar bebas ngomong dengan orang tua, tapi kita juga ada ajarkan koridor adabnya kepada anak gitu. Walaupun generasi sekarang adalah generasi belak-belakan ya. Nah kemudian tanamkan juga kepada anak adalah merasa pengawasan dari Allah dari kecil ya. Karena yang membuat mereka bisa bermaksiat di gadget adalah merasa tidak pengawasan dari Allah kan? Iya. Ya, kalau mereka tahu mereka merasa diawasi oleh anggota tubuhnya, ada malaikat yang menulis, terlebih Allah yang melihat, masya Allah. Anak kita kan misalnya mau aneh-aneh, nanti dicatat nih. Ya, dari kecil udah merasa kayak gitu. Jadi ini penting. Memang kalau pelajaran tentang akidah yang lurus dari sejak anak kita di dalam janin sampai ya mereka berada di bawah asuhan kita, itu tugas kita. Ya. Barangkali ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Selain orang tua juga menguasai teknik digital parenting, bagaimana cara memblok status yang tidak baik gitu ya. Kemudian ya, lebih lagi ajak anak kepada realita kehidupan yang nyata, ngebolang, diajarkan kembali. Nah daripada masak di sini ya cuma menggerak-gerakkan kursor, yuk masak yang nyata, gimana cara ngoseng-ngoseng kangkung, motong-motong dan sebagainya. Ajarkan dia di dunia nyata gitu kan ya. Terus minat-minat hobi mereka terus dikembangkan. Ini penting banget ya, minat mereka yang terkait dengan dunia nyata ya gitu ya. Misalnya mereka hobinya bola segala macam, itu difasilitasi. Kadang-kadang orang tua pengen anaknya lepas gadget ya, stop ya, tapi orang tua tidak memfasilitasi dengan misal kayak gini lah, ada gitar, bagus sih kayak gini nih gitu kan ya. Anak bisa main bola, drum band segala macam. Ini yang di hobi-hobi anak barangkali juga perlu difasilitasi kalau orang tua masih mampu. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Rima gitu. Banyak sekali manfaatnya hari ini. Saya banyak belajar tentang bagaimana cara untuk kita mengawasi anak dengan tetap bermain gadget tapi tetap dengan pengawasan kita bersama, dan yang paling penting adalah komunikasi. Ya, sampai di sini dulu program penting dari kita.
penting pendidikan dan parenting solution of life. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.